Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh kembali lagi memasuki minggu pertama di dalam tahun yang baru. Ada saudara-saudari kita yang mengalami kedukaan di dalam menjelang akhir tahun memasuki tahun yang baru. Tetapi bersyukur kita pada hari ini boleh ada sebagaimana kita adanya, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tema kita, yaitu penuhilah panggilan pelayananmu dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan karena sepanjang perjalanan kami di waktu yang lampau, di dalam tahun yang lalu, Tuhan telah sertai. Dan di hari ini Tuhan, di dalam minggu pertama dalam tahun yang baru ini, Engkau mengizinkan kami memasukinya. Dan kami percaya ketika Engkau mengizinkannya, Engkau memiliki rencana bagi setiap kami. Engkau bukan saja memanggil kami untuk diselamatkan, tetapi juga menyerahkan pelayanan untuk kami kelola bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala rancangan Tuhan yang baik, indah bagi kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, ketika kami kembali lagi belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, kami dapat terapkan dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Namun engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Timotius adalah surat yang merupakan surat pastoral diberikan oleh Paulus kepada Timotius dari penjara di Roma. Dan kita tahu bersama bahwa penjara Roma adalah tempat di mana Paulus akan dieksekusi mati pada masa pemerintahan daripada Kaisar Nero. Dan itu berarti Timotius adalah orang yang akan menggantikan Rasul Paulus di dalam kepemimpinan jemaat. Paulus mempersiapkan Timotius untuk memimpin jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang begitu penting. Mengapa jemaat ini begitu penting, saudara? Karena jemaat Efesus adalah jemaat yang begitu militan di dalam pekabaran Injil. Jemaat ini adalah jemaat yang memiliki doktrin yang begitu solid. Sehingga ketika mereka memberikan pengajaran firman dari zaman Rasul Paulus kepada Timotius, mereka sungguh-sungguh mempertahankan ajaran yang benar berhadapan dengan guru-guru palsu. Itu sebabnya mengapa nasihat ini begitu penting bagi Timotius. Paulus berikan supaya Timotius giat selalu dalam pelayanan. Supaya Timotius setia di dalam pelayanannya sampai akhir hidup dia. Persis sama seperti yang diberikan teladan oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, itu adalah teladan yang Paulus berikan kepada Timotius sebagai pemimpin. Kita baca dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada hari itu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dengan demikian nasihat untuk memenuhi panggilan pelayanan setia sampai akhir bukan saja ditujukan kepada Timotius, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang menantikan kedatangannya. Ada 2 poin yang akan saudara dan saya pelajari di dalam bagian ini. Yang pertama, mengapa saudara dan saya harus memenuhi panggilan pelayanan? Apa dasarnya? Apa alasannya? Yang kedua, bagaimana saudara dan saya memenuhi panggilan pelayanan itu? Kita akan belajar 2 poin ini.
Apa saja dasar-dasar yang menyebabkan saudara dan saya harus memenuhi panggilan pelayanan kita? Ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Prinsip yang pertama adalah karena pelayanan itu dilakukan di hadapan Allah dan Kristus. Pelayanan dilakukan di hadapan Allah dan Kristus. Di hadapan Allah dan Kristus itu coram Deo. Coram Deo berarti di hadapan hadirat Allah. Itu berarti saudara, pelayanan engkau dan saya pertama-tama bukan ditujukan kepada manusia. Tetapi pelayanan saudara dan saya pertama-tama ditujukan kepada Allah di hadapan Allah Tritunggal. Saudara dan saya melayani. John Calvin berkata begini, pelayanan Kristen itu seperti teater. Saudara dan saya melayani dia entah itu sebagai pengkhotbah, entah itu sebagai pianis, sebagai usher kolektan, sebagai petugas aufi, sebagai anggota kor. Saudara dan saya melayani seperti di teater. Dan siapakah penontonnya? Penontonnya itu adalah Allah itu sendiri. Dia hadir di situ. Maka itu berarti saudara ketika engkau dan saya melayani di hadapan Allah. Saudara dan saya harus ingat ini sesuatu pelayanan yang serius. Ini bukan pelayanan yang dikerjakan secara sembarangan. Di hadapan Allah dan Kristus. Itu berarti pelayanan bersumber dari Allah. Pelayanan itu milik Allah saja. Yang menginisiasi pelayanan bukan gereja. Tetapi yang menginisiasi pelayanan itu adalah Allah itu sendiri. Dan siapakah yang melayakan engkau dan saya masuk ke dalam pelayanan? Pak Tama pernah berkhotbah. Bukan pelayanan butuh kita. Tapi kita butuh pelayanan. Mengapa saudara? Karena pelayanan itu berasal dari tangan Tuhan. Dan kita dilayakkan semata-mata oleh karena penebusan Kristus. Tanpa penebusan Kristus, tidak ada satu orang pun yang boleh melayani Tuhan, bahkan dalam pelayanan yang paling kecil sekalipun. Saudara sebagai usher kolektan, mungkin saudara melihat itu pelayanan paling kecil dibandingkan dengan seorang pengkhotbah. Tetapi saudara saya harus ingat, pelayanan yang paling kecil sekalipun terjadi oleh karena kelayakan yang telah Allah berikan di dalam Kristus. Karena penebusan Kristus, maka engkau dan saya dilayakkan. Tetapi tidak stop sampai di situ. Roh Kudus memungkinkan saudara dan saya oleh kuasa dan karunia-Nya untuk melayani Dia. Maka ini semua menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa pelayanan milik Tuhan. Pelayanan bersumber dari Allah. Maka pelayanan itu adalah pelayanan yang harus dilakukan secara terintegritas atau berintegritas. John Calvin mengatakan begini, kalau engkau dan saya melayani seperti teater, Allah yang nonton kita. Bagaimana mungkin engkau melayani dengan cara yang sembarangan? Engkau harus melayani dengan cara berintegritas. Pertanyaan, integritas macam apa yang dimaksudkan? Kita baca di dalam perbandingan tulisan daripada Rasul Paulus 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 10, saudara baca ayat 11 bergantian sampai ayat yang ke-15. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau saudara saya memperhatikan di situ integritas yang dimaksudkan di sini adalah di dalam ayat yang ke-11. Di situ dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Pelayanan di hadapan Allah itu berarti pelayanan yang berintegritas. Integritas yang dimaksudkan adalah integritas yang dibangun di atas satu dasar yaitu Kristus. Pelayanan yang berkenan kepada Allah, pelayanan yang memuliakan Allah adalah sifatnya kristosentris. Pelayanan yang harus dibangun di atas fondasi Kristus saja. Saudara dan saya bisa melihat di dalam kehidupan gereja. Banyak gereja melayani atas nama Kristus. Tetapi apakah Kristus yang diberitakan di sana?
Banyak kali tidak. Yang terjadi adalah orang-orang seringkali mempromosikan dirinya, memamerkan kemuliaan manusia ada di sana. Tetapi bukan Kristus yang menjadi dasarnya. Saudara, pelayanan harus berdasarkan Kristus saja. Itu berarti motif penggerak saudara melayani adalah Kristus. Saudara melayani, bagaimana cara melayani juga adalah untuk Kristus. Tujuannya adalah untuk Kristus. Kristosentris. Maka itu berarti pengorganisiran pelayanan, entah itu di sekolah minggu, entah itu di dalam PA-PA yang kita layani, dalam hal apa saja yang saudara kerjakan, motif penggeraknya adalah Kristus saja. Kalau kita coba refleksikan ke dalam pelayanan kita di dalam tahun yang lalu. Ketika engkau dan saya masuk ke dalam beragam macam pelayanan, entah pelayanan rutin ataupun non-rutin. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya melayani memang motif penggeraknya adalah Kristus? Ketika saudara bekerja dan melayani habis-habisan di dalam pelayanan itu, apakah itu karena Kristus? Ataukah ada motif ganda di dalamnya yang tersembunyi, yang kita tidak katakan, tetapi itu ada dalam hati kita? Maka Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya bahwa pelayanan di hadapan Allah itu adalah pelayanan yang berintegritas. Dan integritas yang dimaksudkan adalah fondasinya Kristus saja. Gereja yang tidak mendasari pelayanannya di atas dasar Kristus, itu bukan gereja. Pelayanan yang tidak mendasari pelayanannya di atas dasar Kristus, itu adalah pekerjaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara habis-habisan, tetapi kalau bukan untuk Kristus, itu sia-sia. Tetapi di pihak lain, saudara dan saya juga melihat di dalam penjelasan daripada Rasul Paulus bahwa pelayanan yang berintegritas, dasarnya adalah Kristus, tetapi juga dipimpin oleh firman Kristus. Firman adalah arah yang Allah berikan untuk mengarahkan seluruh pelayanan kita sekaligus membatasi saudara. Bagaimana saudara melayani dengan benar? Firman menolong saudara. Maka setiap pelayanan yang ada di dalam Kristus saudara tidak bisa lepas daripada firman. Dua ini akan selalu berjalan bersama-sama. Di mana Kristus diberitakan, di situ firman ada untuk menuntun engkau dan saya. Saya coba ambil contoh di dalam konteks daripada kehidupan orang Israel di padang gurun. Waktu mereka berjalan di padang gurun, saudara, pergerakan daripada orang Israel itu ditentukan oleh pimpinan Allah melalui tiang awan, tiang api. Kalau Allah itu bergerak melalui tiang awan, tiang api, maka orang Israel juga harus bergerak. Kalau Tuhan bilang stop, tiang awan, tiang api itu stop, maka semua harus stop. Bahkan satu hari pun Allah itu berhenti, di situ mereka baru patok kemah mereka. Mereka baru atur semua perabotan mereka. Dan Allah segera pada hari yang sama berangkat saudara. Maka mereka akan segera mencabut patok-patok kemah mereka dan membereskan perabotan mereka. Lalu berangkat lagi. Lelah ikut Tuhan? Iya. Tetapi saudara ingat bahwa di dalam setiap perjalanan orang Israel, mereka tidak mengorganisir perjalanan mereka sendiri. Mereka tidak atur perjalanan mereka sendiri menurut kehendak mereka. Tetapi mereka melayani Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan yang ada di dalam pimpinan firman. Itu sesuatu yang penting. Karena pelayanan sekali lagi didorong, dimotivasi oleh Kristus, dipimpin oleh firman, dan dibatasi oleh firman. Saudara, ini membuat engkau dan saya tidak sembarangan sekali lagi dalam pelayanan, tetapi bertanggung jawab di dalam pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ambil contoh yang lain. Rasul Paulus ketika melakukan pelayanan misi. Waktu dia ingin melayani di kota-kota yang ada di Asia Kecil. Tuhan intervensi dan mengarahkan dia bukan kepada Asia Kecil tetapi ke Makedonia. Paulus tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi Tuhan bilang kamu harus melayani di Makedonia. Waktu dia pergi ke Makedonia ternyata Tuhan siapkan Lukas di sana untuk dipertobatkan melalui pelayanan daripada Rasul Paulus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Paulus sejak mula pelayanannya dia melayani di hadapan Allah. Dan karena dia melayani di hadapan Allah, integritas pelayanannya dari awal sampai dengan dia mati, itu Kristus saja. Dia mati karena Kristus. Dia melayani habis-habisan karena Kristus. Tujuannya hanya untuk Kristus. Dan seluruh pelayanannya dipimpin, diarahkan, dan dibatasi oleh firman Kristus. Maka ini adalah sesuatu yang penting bagi gereja Tuhan. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam persiapan nanti penata layan, saudara tidak saja mendaftarkan diri sebagai orang-orang yang melayani di dalam bidang-bidang pelayanan yang tersedia, bukan? Tetapi sekali lagi mari kita refleksikan, untuk apa saudara masuk dalam pelayanan? Mengapa saudara bekerja keras dalam pelayanan? Apa yang saudara ingin dapatkan di sana?
Kalau bukan Kristus, maka itu semua sia-sia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saudara lihat mengenai kehidupan kekristenan yang seperti panggung, teater yang harus dipersembahkan kepada Allah saja, pelayanan yang ditujukan kepada Allah saja. Maka pelayanan di hadapan Allah adalah pelayanan yang berintegritas, yang dilakukan di atas dasar Kristus dan dipimpin oleh firman. Tetapi di saat yang sama, saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama tadi, pelayanan yang dilakukan di hadapan Allah adalah pelayanan di dalam perspektif eskatologis. Mari kita baca sekali lagi ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Garis bawahi kalimat menghakimi. Perspektif eskatologis. Kristus bukan saja adalah pribadi yang menyelamatkan kita, tetapi Kristus adalah hakim. Allah menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Kristus anak tunggalnya. Dan yang dimaksudkan penghakiman di sini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika Kristus datang kembali. Saudara John Calvin mengatakan bahwa pelayanan di hadapan Allah harus dilakukan dalam perspektif eskatologis. Dengan kesadaran bahwa setiap pekerjaan engkau dan saya, besar kecil, semuanya akan dihakimi oleh Allah. Melalui Kristus, sang hakim yang agung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog bilang begini. Orang percaya setelah diselamatkan oleh Kristus, dia bebas dari hukuman kekal neraka. Dia masuk ke dalam surga bersekutu dengan Allah. Tapi ada satu hal yang dia tidak lolos. Dia tidak lolos daripada penghakiman Allah atas pekerjaan-pekerjaannya. Mari kita baca itu di dalam 1 Korintus 3 tadi, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-12. 12, 14, dan 15. Kita baca ya. Kita baca sama-sama teks ini, dua-dua. Ya, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Saudara, apa yang dikatakan di situ perspektif eskatologis. Allah menghakimi setiap pekerjaan engkau dan saya. Dia melihat karena dia menjadi penonton utamanya, maka dia akan menguji setiap pekerjaan engkau dan saya. Apakah pekerjaan itu adalah pekerjaan dengan bahan-bahan yang kekal atau dengan bahan-bahan yang tidak kekal? Saudara lihat di situ emas, perak, batu permata adalah jenis bahan yang kekal. Sedangkan kayu, rumput kering, jerami adalah jenis bahan yang tidak kekal. Ketika diuji oleh api, yang kekal tidak akan pernah hangus oleh api. Yang kekal itu akan tetap saja ada, bahkan kemilaunya, keindahannya makin bertambah-tambah ketika diuji dalam api. Kayu, rumput kering, jerami, begitu masuk api saudara terbakar, habis saudara. Kenapa? Karena tidak kekal. Saudara ini berbicara mengenai pekerjaan saudara dan saya. Bagaimana engkau dan saya melayani Tuhan? Apakah pelayanan itu dilakukan dengan berintegritas di atas dasar Kristus dan oleh pimpinan firman? Ataukah saudara dan saya melakukannya bukan di atas dasar Kristus dan bukan oleh pimpinan firman? Kalaupun misalnya saudara lakukan itu di atas dasar Kristus, tetapi cara saudara membangun di atas dasar Kristus dengan bahan-bahan yang tidak kekal itu saudara, maka itu adalah sesuatu yang berdosa. Sia-sia saudara, sia-sia. Maka itu digambarkan dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saudara lihat di situ ayat 14 dan 15 bicara mengenai orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Ayat 14 berbicara mengenai orang-orang percaya yang melakukan pekerjaannya dengan bahan-bahan yang tahan uji itu, sehingga kelak mereka mendapatkan upah. Tetapi ada jenis orang percaya yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi pekerjaannya terbakar habis, saudara. Makanya dia dikatakan seperti keluar dari dalam api. Pekerjaannya sia-sia, tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa gunanya dia hidup selama di dunia ini, saudara? Tidak ada gunanya dia hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Tong pernah beri ilustrasi. Ada orang percaya ketika dia masuk ke surga nanti, dia masuk dengan kepala tertunduk. Kenapa kepala tertunduk? Bukan karena dia belum diselamatkan. Tetapi karena dia begitu malu. Malu sekali. Karena sepanjang hidupnya dia telah menggunakan hidupnya dengan cara yang tidak benar. Dia tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia hidup secara sembarangan.
sehingga pelayanan dia selama ada di bumi ini bukan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, maka terbakar habis semuanya. Tapi dia sendiri selamat. Mungkin saudara akan pikir begini, gak apa-apalah terbakar habis pekerjaannya. Yang penting saya selamat. Saudara, cara pikir yang seperti ini bukan cara pikir orang percaya, saudara. Ketika saudara berpikir dengan cara pikir seperti ini bukti saudara bukan umat Tuhan. Justru ketika saudara dan saya diselamatkan oleh Allah, saudara terpanggil oleh Allah untuk melayani Dia. Maka perspektif eskatologis menentukan bagaimana saudara dan saya melayani Dia pada hari ini. Calvin bilang, kalau saudara tidak memiliki kesadaran bahwa pekerjaanmu dihakimi Allah di dalam kedatangan yang kedua, hari ini saudara akan melayani Dia dengan sembarangan. Jadi guru sekolah minggu, persiapan enggak persiapan, wes terserah. Datang penata layan terlambat, gereja terlambat, enggak apa-apa. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus, saya selamat. Saudara, ini cara pikir yang egosentris. Ini bukan cara pikir yang benar, saudara. Perspektif eskatologis, saya sadar seluruh pekerjaan-pekerjaan saya besar kecil di hadapan Tuhan, itu akan diuji, akan dihakimi di hadapan Allah. Maka saya begitu hati-hati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Motivasi saya, Tuhan tolong saya, supaya saya punya motivasi yang benar. Waktu kita melayani bukan dengan kesombongan, bukan dengan kegagahan, bukan dengan kehebatan intelektual kita. Tetapi ketika kita melayani, Tuhan melayani dengan penuh kerendahan hati. Melayani dengan satu kesadaran kita melayani di hadapan Allah. Maka tidak berani kita melakukan dosa dalam pelayanan. Waktu lalu di dalam Natal Arena, Pak Tong dalam khotbahnya, dia memberikan peringatan yang cukup keras terkait 2 poin. Sebelum dia masuk ke dalam khotbah intinya, di dalam introduction-nya dia kasih 2 poin penting mengenai seks dan uang. Dia memperingatkan itu dan kemudian di dalam sidang sinode dia juga berkhotbah tentang seks dan uang. Dan ketika dia berkhotbah itu khotbah begitu keras, saudara. Sampai saya bilang sama pendeta Yadi di samping saya, Pak, ini khotbah pendeta Tong ini keras sekali. Lalu vikaris-vikaris di samping saya juga bilang begini, ini Pak Tong khotbah ulang-ulang. Dia tekan ulang-ulang. Urusan seks, urusan uang, dia tekan ulang-ulang. Terus saya bilang sama teman-teman vikaris, karena Pak Tong pendiri, maka dia harus pikirkan generasi selanjutnya seperti apa. Saudara, apa yang saya maksudkan? Ketika engkau melayani dalam perspektif eskatologis, kita enggak berani sembarangan. Hidup kita dijaga dalam kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena semua hidup kita yang kelihatan maupun tak kelihatan itu akan diuji, akan dihakimi di hadapan Tuhan. Injil Matius mengatakan bahwa ketika Allah menghakimi engkau dan saya, dia tidak saja menghakimi pekerjaan-pekerjaanmu yang kelihatan. Tetapi karena dia adalah Allah yang tak kelihatan, invisible, maka dia menilai, menghakimi apa yang tak kelihatan. Dan itu apa yang ada dalam jiwa saudara. Yang invisible, Allah yang invisible, menilai yang invisible. Apa yang ada dalam jiwa saudara. Apa yang menggerakkan saudara untuk melayani dia. Hasrat apa yang ada dalam jiwa saudara untuk saudara capai dalam setiap pelayanan kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam hal ini, engkau dan saya dipanggil melayani di hadapan Tuhan. Tetapi saudara harus ingat, karena kita melayani di hadapan Tuhan, pelayanan kita harus hati-hati. Gak bisa sembarangan. Bahkan ketika sebelum saudara naik mimbar, mungkin saudara punya pikiran berdosa. Saudara perlu berdoa minta ampun dosa di hadapan Tuhan. Benar-benar berdoa. Mengapa? Karena kita melayani di hadapan Tuhan. Coram Deo, di hadapan hadirat Allah. Kedua, mengapakah engkau dan saya harus menggenapi pelayanan kita? Di dalam teks kita, 2 Timotius tadi, di situ dikatakan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Mengapa engkau dan saya harus menggenapi panggilan pelayanan kita? Karena pelayanan itu dilakukan demi penyataan diri Kristus, demi kedatangan Kristus dan demi kerajaan. Saudara, di sini langsung Allah memberikan kepada kita batasan tujuan pelayanan kita. Tujuan pelayanan kita adalah sekali lagi bagi kemuliaan Kristus saja, bagi kedatangan Kristus saja. Saudara, kedatangan yang dimaksudkan bukan kedatangan yang pertama, yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi kedatangan yang dimaksudkan adalah kedatangan kedua daripada Yesus Kristus.
Dan kerajaan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan Kristus yang disempurnakan di akhir zaman nanti. Saudara, ini adalah suatu realita. Ini bukan suatu utopia atau suatu pemberitaan yang omong kosong. Ini realita yang engkau dan saya akan masuki. Karena itu, gereja yang dipanggil untuk melayani termasuk di dalamnya adalah Timotius dan Rasul Paulus, saudara. Engkau dan saya melayani untuk apa? Mempersiapkan generasi masa kini menyambut kedatangan Kristus kembali dan penyempurnaan kerajaan. Signifikansi pelayanan gereja di bumi ini. Saudara ingat, mempersiapkan seluruh generasi untuk menyambut kedatangan Kristus kembali dan penyempurnaan kerajaannya. Saudara, saya coba bandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun, dia berkhotbah bilang apa, saudara? Bertobatlah, bertobatlah. Dia bukan cuma berkhotbah kepada kaum awam, tetapi dia berkhotbah juga kepada para pemuka agama Yahudi. Sampai dia bilang kepada orang Farisi, "Hai kamu, keturunan ular beludak, bertobat kamu." Mengapa, saudara? Karena menyambut kedatangan Kristus yang pertama. Setiap orang menyambut kedatangan Tuhan, saudara, tidak boleh tanpa iman yang sejati. Orang yang menyambut kedatangan Kristus kembali juga demikian. Maka di sini, saudara, saya melihat ada kemiripan pelayanan kita dengan Yohanes Pembaptis. Gereja ada di antara kedatangan pertama Tuhan Yesus dan kedatangan keduanya Tuhan Yesus. Gereja ada di tengah-tengah, saudara. Maka itu berarti gereja mempersiapkan generasi demi generasi yang ada di zaman ini untuk menyambut kedatangan Kristus kembali dan menyambut penyempurnaan kerajaannya. Realita yang engkau dan saya akan masuki. Dengan cara apa, saudara? Panggil mereka untuk bertobat. Panggil mereka untuk mengenal Kristus. Panggil mereka untuk kembali kepada Kristus, saudara. Ini adalah pekerjaan yang begitu amat penting dan tidak boleh tidak dilakukan oleh gereja. Kalau saudara dan saya memperhatikan pelayanan gereja kita, GRI secara khusus, saudara lihat bahwa GRI melayani generasi kepada generasi. Sekolah minggu itu pelayanan kepada generasi. Remaja, pemuda itu generasi. Wanita, lansia, kepada orang dewasa itu generasi. Pertanyaannya, kenapa saudara melayani generasi? Untuk apa saudara melayani generasi demi generasi? Ketika anak kita masih sekolah minggu, dia jadi remaja, dia jadi pemuda. Bentar lagi dia nikah, masuk sebagai keluarga. Lalu jadi lansia, kita sudah mati. Gereja terus melakukan pelayanan itu. Kenapa gereja melakukan pelayanan itu? Karena saudara lihat, signifikansi kehadiran gereja. Gereja secara individu, gereja secara komunitas ada di antara kedatangan pertama dan kedatangan keduanya Tuhan Yesus. Betapa urgennya pelayanan engkau dan saya. Kalau engkau dan saya tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak memanggil orang ke dalam pertobatan sejati, pertanyaannya bagaimana mereka sambut Tuhan Yesus? Bagaimana mereka siap kepada kedatangan Kristus kembali, saudara? Mari kita lihat perbandingannya di dalam Matius 25. Mari kita baca Matius 25. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Matius 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Matius 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu ayat 9, kita bergantian sampai ayat 13. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu." Saudara perhatikan, apa yang tidak ada pada 5 gadis yang bodoh? Minyak. Apakah mereka punya stok minyak? Iya, tapi tidak cukup. Itu menggambarkan iman palsu. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana punya minyak. Sampai kapan? Sampai mempelai itu datang kembali untuk kemudian mengundang mereka masuk ke dalam perjamuan
kawin. Apa yang saya maksudkan di sini? 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Perbedaan di antara dua kelompok ini adalah minyak. Dan minyak yang dimaksudkan adalah iman sejati. Pengenalan kepada Kristus. Kalau minyak itu mereka tidak punya, maka mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka tidak dapat bersekutu dengan Kristus. Mereka tidak dapat menyambut kedatangan Kristus kembali. Bahkan itu menjadi kekejutan bagi mereka. Dan mereka akan dibuang daripada kerajaan Allah. Saudara, ketika gereja hadir di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, saudara, berarti gereja mempersiapkan generasi. Gereja mempersiapkan generasi yang sudah tua. Generasi yang masih muda. Generasi masih anak-anak, saudara. Masih bayi, masih balita. Untuk mereka menerima Kristus. Mengenal Kristus. Supaya ketika Kristus datang kembali, engkau dan saya tidak tahu kapan waktunya. Tetapi kita sudah siap. Siap sedia, berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita punya minyak. Kita punya iman sejati. Kita siap menyambut kedatangan Kristus kembali. Maka itu berarti pelayanan dalam KKR regional, pelayanan di sekolah minggu, pelayanan dalam PAPA, dalam seluruh pekerjaan pelayanan yang engkau dan saya lakukan. Bahkan pekerjaan yang paling kecil sekalipun adalah pekerjaan mempersiapkan generasi bagi kedatangan Kristus kembali. Kalau saudara gagal untuk melakukan pelayanan demikian, kalau engkau dan saya tidak menyadari signifikansi dan urgensitas kehadiran gereja dan pelayanannya di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua Tuhan Yesus, maka wajar. Ketika engkau melayani, saudara akan anggap pelayanan itu sebagai program biasa. Ketika engkau melayani, mungkin saudara akan melayani dengan sebagai rutinitas biasa. Ketika engkau melayani, engkau kehilangan visi. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, melayani dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar. Kita tidak menghormati, tidak menghargai pelayanan itu. Kenapa? Karena saudara kehilangan urgensitas visi yang Allah berikan bagi gereja selama dia ada di bumi ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting sekali. Kegagalan gereja untuk mengerti bahwa dia adalah institusi secara organisasi maupun secara organis, individu-individu harus memberitakan Injil, saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang dipanggil mengenal Allah dari generasi kepada generasi, mempersiapkan kedatangan Kristus kembali. Sesuatu yang tidak boleh tidak dilakukan. Saudara bisa bayangkan ya, kita sudah terima Tuhan Yesus. Ketika Kristus datang kembali, kalau saudara gagal melakukan pelayanan ini, saudara lihat papa mamamu mungkin, opa omamu mungkin, orang yang saudara kasih, ketika saudara gagal melakukan pelayanan ini, dia ada di neraka. Betapa sedihnya hati kita. Karena engkau dan saya gagal mengerti bahwa gereja melayani untuk mempersiapkan generasi ini bagi kedatangan Kristus kembali dan bagi penyempurnaan kerajaannya. Ketiga, mengapa engkau dan saya harus menggenapi pelayanan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita? Saudara, karena tantangan zaman. Kalau saudara kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dari 2 Timotius pasal yang keempat, di situ dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Akan datang waktu. Paulus nanti akan mengalami kematian dan Timotius akan berhadapan dengan generasi yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka telinganya kepada ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu. Itu sebabnya saya katakan bahwa gereja Efesus gereja yang begitu penting. Karena gereja ini adalah gereja yang berada di atas dasar doktrin yang benar dan memperjuangkan apologetika yang begitu luar biasa kuatnya. Gereja Efesus. Sejak zaman Paulus sampai dengan zaman Timotius paling tidak kita melihat itu. Maka ketika saudara membaca ini, zaman yang dihadapi oleh Timotius adalah mirip dengan zaman yang kita hadapi hari ini. Alkitab membicarakan bahwa zaman yang kita hadapi hari ini secara moralitas dan secara rohani bukan makin baik, saudara. Tapi makin merosot dan makin merosot saja. Contoh, waktu saudara bicara tentang anak-anak kita. Dulu ya, kita tuh gak seperti anak-anak kita. Anak-anak sekarang itu kok lebih kurang ajar sama orang tua. Kalau dulu orang tua bicara, anak-anak mendengar. Setelah orang tua selesai bicara, baru anak-anak ngomong. Sekarang kita baru satu kata, anak bisa lebih banyak kata dari kita. Anak punya perlawanan begitu luar biasa. Nanti kita perbandingkan. Kita dulu nggak begitu ya. Tapi anak-anak sekarang kok kayak begitu. Waktu saudara memperbandingkan, apa yang saudara sedang akui di sana? Degradasi. Kemerosotan.
Kemerosotan dari generasi kepada generasi. Moralitas, kerohanian bukan makin baik, makin anjlok saudara. Makin rusak. Maka saudara sedang berhadapan dengan tantangan zaman yang begitu serius. Bukan saja pada zaman Timotius, tetapi pada zaman kini, masa di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua dari Tuhan Yesus, gereja akan selalu berhadapan dengan generasi yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Saudara, kalimat ini berarti generasi tersebut tidak punya willingness, tidak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk mendengar kebenaran firman. Tidak dapat lagi. Dan kalaupun mereka mendengarkan kebenaran, mereka tidak sabar untuk menerima kebenaran itu. Bahkan daya kemampuan analisa terhadap Alkitab, saudara, terhadap teologi, terhadap doktrin-doktrin yang benar, itu menjadi rendah sekali. Sangat rendah. Bukankah ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi gereja? Gereja hadir di tengah-tengah zaman yang tidak mau dengar kebenaran. Gereja hadir di tengah-tengah zaman di mana generasi tidak lagi memiliki keinginan, willingness, hasrat untuk memiliki kebenaran. Dan mereka tidak sabar. Dengar kebenaran, tidak sabar. Tidak tekun dengar kebenaran. Satu kali guru sekolah minggu kami di Depok curhat. Dia ngajar kelas kecil di Depok itu karena ruang kelasnya itu tidak banyak. Maka dari batita, balita, kelas 1, kelas 2 digabung jadi satu. Jadi anak saya ini masih kira-kira kelas 1 SD, jadi digabung dengan anak batita, balita. Biasanya kan guru sekolah minggu itu kan mengajar itu di kelas kecil itu kira-kira 20 menit ya diberitakan firman di sana. Waktu dia ngajar, ini guru baru pertama kali ngajar. Sedang ngajar, Stefani bilang begini, "Has, bosan. Kakak kapan selesainya, Kak?" Waduh, dia langsung terkejut. Dia kayak baru pertama kali ngajar, terus dikoreksi sama anak hamba Tuhan pula, bosan pula begitu kan ya. Aduh, dia benar-benar stres luar biasa dan dia benar-benar bingung gimana caranya ini. Waktu dia cerita sama saya bilang begini, "Lanjut saja, Kak. Kalau begitu lanjut saja, Kak. Jangan kemudian menjadi orang yang mundur daripada pelayanan." Dia bilang, "Waduh Bu, kalau kayak begini saya nggak bisa jadi pengajar anak kelas kecil, Bu. Gimana kalau saya pindah aja, Bu?" "Jangan," saya bilang gitu. Saya bilang, "Ini kan baru pertama kali kamu mengajar." Apa yang saya mau katakan? Anak kita bukan cuma Stefani. Tetapi saudara lihat bahwa ini gambaran generasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa generasi, khususnya anak-anak saya itu kan generasi alfa ya saudara ya. Orang seringkali bilang bahwa generasi alfa itu dia punya tingkat konsentrasi itu pendek. Karena biasa mungkin dengan media sosial, mereka biasa dengan video-video pendek, ya, informasi-informasi pendek yang terus berganti, sehingga mereka tidak begitu memiliki konsentrasi panjang kepada firman Tuhan. Tapi saudara sabar dulu. Coba saudara kasih anak saudara main games. Roblox misalnya. Atau games yang lain yang dia sukai. Hitung berapa jam dia main. Gak usah kasih batasan, coba saja sama dia. Seharian dia bisa main loh. Bisa main saudara. Berjam-jam tuh main terus. Papa mama panggil makan pun dia gak peduli. Main terus saudara. Itu berarti persoalan bukan konsentrasi. Bukan soal konsentrasi pendek saudara. Itu mitos. Tetapi ini persoalan objek yang diminati. Kalau dia begitu berminat kepada games atau kepada tontonan YouTube tertentu, dia akan lama di situ. Saudara nggak usah tanya trik bagaimana main level sekian kepada games yang dia suka. Itu otomatis saudara, dia akan tahu semua, dia bisa analisa dengan begitu cepat. Kalau level sekian mainnya kayak apa dan seterusnya. Triknya bagaimana supaya saudara bisa capai level yang paling baik, nilai yang paling bagus. Dia mengerti saudara. Berarti ini bukan soal konsentrasi. Ini masalah objek yang diminati. Jadi kalau saudara bilang anak konsentrasi pendek, tolong itu dibuang. Itu mitos. Karena dia bisa konsentrasi lebih panjang kepada apa yang diminatinya. Maka saudara, ketika engkau dan saya melihat hal ini fakta. Apa yang dibilang di dalam Timotius itu terjadi dalam zaman kita. Saudara berhadapan dengan generasi yang sudah tidak ingin lagi menerima ajaran yang sehat. Kalaupun mereka dengar firman, mereka tidak betah. Mereka tidak tahan dengar firman. Analisa firman begitu rendah. Karena objek yang diminati bukan firman, tetapi ada yang lain.
Memalingkan telinga daripada kebenaran dan membukanya kepada ajaran sesat, kepada ajaran guru-guru palsu. Saudara, memalingkan telinga itu berbicara mengenai kerinduan yang begitu dalam untuk sesuatu yang baru. Baru. Sesuatu kesenangan yang menghibur, tetapi itu bukan kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja berusaha untuk mengentertain jemaatnya dan menghadirkan hal yang lain selain daripada firman. Untuk apa? Supaya banyak jemaat ditarik. Ada gereja yang kemudian antri, jemaatnya itu masuk. Kalau GRI enggak antri, saudara. GRI kalau antri, saudara, itu tumben. Maka saudara, saya lihat ya, orang-orang yang memalingkan telinga, mereka rindu akan sesuatu yang baru. Sesuatu yang menghiburkan, tetapi sekali lagi yang baru, kesenangan yang menghiburkan itu bukan kebenaran. Dikatakan itu adalah dongeng saja. Dongeng dalam bahasa Yunani adalah mitos. Mitos, saudara, kalau kita lihat adalah khayalan, cerita-cerita khayalan, tahayul saja. Tapi kalau mitos hanya terdiri daripada cerita fiksi, itu tidak bertahan lama. Mitos itu kalau dimixkan dengan kebenaran, baru mulai agak bertahan lama. Apa yang saya mau katakan? Orang yang memalingkan telinganya daripada kebenaran, orang itu adalah orang-orang yang suka sekali mendengarkan hal-hal yang bukan kebenaran. Bahkan yang merupakan mix antara apa yang tidak benar dan yang merupakan kebenaran. Mix. Saudara, bukankah pada zaman ini saudara saya juga menemukan banyak gereja yang tidak menekankan doktrin yang alkitabiah, tetapi justru menekankan ajaran-ajaran yang tampaknya rohani, tampaknya alkitabiah, tetapi itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Dan bahkan itu adalah sesuatu yang mengentertain orang-orang atau jemaat dan menarik mereka datang kepada gereja bersangkutan. Sedangkan gereja yang dengan setia memberitakan Injil, saudara, sulit untuk kemudian mendapatkan respons positif, untuk mendapatkan jemaat yang sungguh-sungguh setia mendengarkan kebenaran firman. Saudara, contoh yang lain terkait dengan musik gereja. Seringkali orang menginginkan apa yang baru, kesenangan yang menghibur, yang mengentertain mereka. Juga bukan soal ajaran yang baru yang bukan kebenaran, tetapi juga musik. Satu kali kami dalam perjalanan dari Cikarang menuju ke Depok, di mobil anak saya bilang begini, "Ma, coba buka lagu Christmas yang katanya dinyanyikan sama Mariah Carey." Saya bilang, "Kamu tahu dari mana?" Karena rupanya tantenya itu suka lagu itu. Oke. Saya lupa judul lagu itu, tapi kita coba cari lalu kemudian kita perdengarkan. Sama-sama kami dengar. Lalu selama kami dengar dia bilang, "Wah, lagunya bagus ya, Ma." Terus saya jelaskan kepada dia apa arti lagu itu. Lalu saya bilang begini, "Bagusnya di mana, Nak?" Lalu dia jelaskan, saya bilang begini, "Stefani, ada satu yang kurang di situ. Di mana Tuhan Yesus yang diberitakan? Di mana karya Kristus yang diberitakan dalam pujian itu? Mariah Carey nyanyi suara bagus, musiknya bagus, tapi kontennya bukan Christmas, bukan Kristus. Maka mengapa engkau dan saya menginginkan lagu demikian? Karena itu menghibur, itu sesuatu yang tampaknya indah, tapi nggak ada kebenaran yang diberitakan di sana." Contoh yang lain yang lebih rohani, back sound daripada lagu The Prince of Egypt, saudara mungkin nonton film itu, yang dinyanyikan oleh Whitney Houston dan juga Mariah Carey. Wah, itu indah sekali ya lagunya ya. Suara lantunannya begitu indah. Tapi waktu saudara mendengar semua liriknya, dia bicara tentang doa, tentang pengharapan. Tapi doa kepada siapa? Pengharapan atas dasar apa? Itu tidak dibicarakan, saudara. Maka lagu yang tampaknya indah, musik yang begitu indah, dinyanyikan dengan suara yang begitu merdu. Tapi kalau tidak dibicarakan mengenai siapa Tuhan kita, karya Tuhan di dalamnya, saudara, lagu itu pun sia-sia. Bandingkan dengan lagu him yang mungkin orang-orang muda saat ini berkata bahwa lagu him itu sudah tua. Lagunya cuma itu saja. Tapi saudara ingat, lagu him bertahan berabad-abad. Kenapa berabad-abad? Karena di dalamnya konten teologis, saudara. Ada karya Allah yang diberitakan di sana. Ada pribadi Allah yang diberitakan di sana. Pengalaman rohani tentang pribadi dan karya Allah dinyatakan di dalam puji-pujian itu. Maka itu membangun iman jemaat. Sepanjang abad-abad yang telah lalu sampai hari ini, musik him bertahan. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Memalingkan telinga daripada kebenaran, itu termasuk di dalam aspek musik. Bukan saja ajaran menjadi inti, tetapi kemudian bias selanjutnya, dampak selanjutnya adalah kepada musik.
Maka itu berarti saudara dan saya harus ingat kalimat daripada Martin Luther. Luther bilang, firman adalah firman yang dikotbahkan dan firman yang dinyanyikan. Kalau dua hal ini bertentangan saudara, maka ini sesuatu hal yang berbahaya dalam gereja. Seharusnya firman yang dikotbahkan adalah selaras dengan firman yang dinyanyikan. Maka ini adalah sesuatu yang saudara dan saya lihat, keadaan zaman. Gereja ada di dalam zaman yang tidak mau dengar firman, yang tidak mau menginginkan kebenaran. Tetapi justru gereja hadir untuk menantang zaman. Bukan saja ada di tengah-tengah tantangan zaman, tapi gereja hadir untuk menantang zaman. Gereja memberitakan firman di tengah-tengah angkatan atau generasi yang menolak firman. Bukankah itu fungsi gereja sebagai terang? Terang ada di tengah-tengah kegelapan. Sebagai garam yang kemudian hadir di tengah-tengah kondisi yang hambar. Gereja harus tetap menyuarakan kebenaran sekalipun orang tidak mau dengar. Saudara, bukankah ini contoh yang ada di dalam kehidupan daripada Nabi Yeremia? Nabi Yeremia adalah nabi yang diberitahukan oleh Tuhan, kamu khotbah pun orang gak bertobat. Lalu apakah Yeremia akan berhenti, saudara? Tidak. Yeremia sampai mati, dia terus saja berkhotbah dan terus berkhotbah. Tapi di saat yang sama dia tahu, angkatan itu, generasi itu terus lawan firman. Maka gereja, saudara, harus memenuhi panggilan pelayanannya secara individu dan komunitas. Mengapa? Karena gereja ada di tengah-tengah zaman yang tidak mau dengar firman, yang memalingkan telinganya daripada kebenaran dan menginginkan dongeng, ajaran-ajaran manusia yang bukan kebenaran. Gereja harus tetap menyuarakan kebenaran. Maka selanjutnya Paulus memberitahukan kepada Timotius, bagaimana engkau memenuhi panggilan pelayanan? Jika engkau melayani dengan alasan-alasan yang begitu penting, melayani di hadapan Allah, melayani demi kedatangan Kristus kembali dan penyempurnaan kerajaannya, melayani karena gereja ada di dalam tantangan zaman dan harus menantang zaman. Sekarang, bagaimana engkau dan saya harus memenuhi panggilan pelayanan kita? Ada beberapa hal yang engkau dan saya akan pelajari di sini. Paling tidak ada 4 poin yang kita bisa lihat bagaimana kita memenuhi panggilan pelayanan itu. Ayat 2 dan ayat yang ke-5b. 2 Timotius pasal yang ke-4. Ayat 2 di situ dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5b, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana engkau dan saya memenuhi panggilan pelayanan adalah beritakan firman. Jangan stop. Seperti yang tadi saya katakan, justru karena kita ada dalam angkatan yang tidak mau dengar firman Tuhan, maka engkau dan saya harus setia beritakan firman. Beritakan firman sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak boleh berhenti. Kenapa firman yang harus diberitakan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh gereja Kristus, poros pemberitaannya adalah firman. Kenapa firman, saudara? Karena firman adalah satu-satunya agen di dalam recreation. Kalau kita coba bandingkan ya di dalam creation, Yohanes pasal 1 mengatakan, seluruh eksistensi alam semesta ini ada karena firman. Karena firman, langit, bumi, dan segala isinya berada. Sekarang, di dalam recreation. Dalam recreation, firman adalah agen satu-satunya untuk menciptakan iman sejati. Agen satu-satunya untuk menciptakan iman sejati. Maka gereja ketika berkhotbah memanggil orang yang benar-benar keras kepala, tidak mau menerima firman, dia panggil dengan kuasa daripada Roh Kudus untuk mereka bertobat, saudara. Panggilan itu harus dilakukan dengan firman. Firman menaklukkan hati yang keras. Firman menghancurkan jiwa yang menolak kebenaran. Firman adalah kekuatan kuasa Allah untuk membawa manusia-manusia pembangkang itu, yang tegar tengkuk itu, untuk takluk kepada kebenaran, untuk takluk kepada pemerintahan Kristus. Maka firman harus diberitakan. Saudara, firman menciptakan iman sejati. Tanpa firman, saudara, gereja kehilangan otoritas. Maka firman adalah sesuatu yang begitu penting. Tapi saudara dan saya harus ingat, firman tidak boleh direduksi hanya kepada berita Injil. Injil keselamatan adalah inti firman. Tetapi firman bukan hanya tentang keselamatan. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu perhatikan, firman yang diinspirasikan oleh Allah. Yang intinya adalah Injil keselamatan. Tetapi bukan hanya keselamatan. Saudara baca Alkitab, Alkitab berbicara mengenai prinsip kehidupan keluarga Kristen. Alkitab berbicara mengenai etika politik, etika ekonomi. Bagaimana kehidupan di dalam sejarah ini. Walaupun Alkitab bukan buku ekonomi, bukan buku politik, bukan buku sejarah. Tetapi Alkitab membicarakan mengenai beragam bidang hidup manusia. Untuk apa saudara? Karena firman ketika menciptakan iman sejati dia nggak stop sampai di situ. Firman itu akan mendewasakan iman saudara. Firman itu menumbuhkan iman saudara. Dan memastikan bahwa setiap umat kepunyaan Allah diperlengkapi bagi perbuatan baik. Dimanapun saudara melayani, entah dalam gereja, entah di luar gereja. Sebagai ekonom, sebagai politikus, sebagai dokter, sebagai pengajar, macam-macam saudara. Dalam bidang-bidang hidup saudara, firman hadir untuk memimpin kehidupan saudara. Maka ini yang dimaksudkan dengan mempersiapkan generasi bagi kedatangan Kristus. Engkau dan saya melayani Tuhan dalam seluruh bidang hidup kita. Dan pelayanan itu hanya bisa dimungkinkan ketika engkau punya iman sejati. Dan iman itu bertumbuh oleh firman. Dan firman itu memberikan prinsip-prinsip hidup yang memimpin kehidupan engkau dan saya. Maka di sini saudara dan saya lihat bahwa kehidupan kekristenan menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika engkau datang masuk ke dalam kerajaan Allah yang akan datang saudara. Masuk ke dalamnya, saudara akan berjumpa dengan rekan-rekan, dengan orang-orang yang telah percaya kepada Allah dan siap melayani Tuhan. Mereka melayani dalam beragam bidang hidup. Kenapa? Karena firman menciptakan iman sejati dan memungkinkan engkau dan saya melayani dia dalam beragam bidang hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman. Kedua, bagaimana engkau dan saya memenuhi panggilan pelayanan? Di situ dikatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman satu hal. Tapi di pihak lain saudara ingat, pemberitaan firman menuntut kerelaan hati dan kesediaan diri kita untuk melayani. Kerelaan hati dan kesediaan diri untuk melayani. Kalau beritakan firman, engkau dan saya tahu itu. Tapi kalau kita tidak siap hati, tidak siap diri kita untuk melayani, ini sesuatu hal yang tidak baik. Maka beritakan firman harus juga diikuti dengan kesiapan hati kita. Kerelaan diri kita untuk melayani Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Baik waktunya itu berkaitan dengan kondisi yang cukup kondusif. Keadaan-keadaan yang tidak menyusahkan. Saudara dapat melayani dalam keadaan-keadaan yang menyenangkan mungkin. Tidak ada ancaman maut di sana. Keadaan-keadaan yang cukup baik untuk saudara layani. Tapi juga ada kondisi yang disebut dengan tidak baik waktunya. Yaitu keadaan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Karena penderitaan, karena kesengsaraan, karena ancaman maut. Sama seperti Rasul Paulus yang sebentar lagi menantikan kemartiran dia di bawah Kaisar Nero. Apakah dia berhenti melayani Tuhan? Apakah dia berhenti memberitakan Injil dari dalam penjara? Tidak. Dia terus beritakan Injil sampai dia dibunuh mati. Dipenggal saudara. Ini adalah situasi yang tidak kondusif. Tapi Paulus terus setia sampai dengan akhir. Siap sedia, rela hati, sedia hati melayani Tuhan. Waktu lalu saya berjumpa dengan Vikaris Julia dan dia bercerita tentang kehidupan keluarganya di mana mereka bergumul dengan suaminya. Di mana suaminya mengalami sakit kanker. Dan kemudian mereka pergi berobat di luar negeri. Dan sesampai di sana ternyata suaminya keadaannya bukan lebih baik. Keadaannya makin drop. Dan itu menjadi kesusahan tersendiri bagi mereka sekeluarga. Tapi anehnya ketika dia beri kesaksian di dalam grup hamba Tuhan, Vikaris Julia tulis begini. Kehidupan kami di dalam menjalani pergumulan karena sakit kanker ini begitu sukar. Dan ketika kami terima hasilnya juga bukan makin baik. Tapi ada satu hal yang Allah kerjakan di dalam keadaan yang tidak baik ini. Allah pakai sakit kanker sebagai tanda petik jalan yang lebih mudah untuk memberitakan Injil. Waktu dia lagi rawat suaminya, dia pergi ke bangsal-bangsal, orang-orang yang sakit kanker yang juga dirawat saat itu, dia injili saudara. Waktu dia penginjilan, dia pakai penyakit yang ada itu pada suaminya sebagai alat untuk menjadi jembatan pemberitaan Injil.
Dan dia rasa itu kok lebih mudah ya. Saudara, kita kan gak tunggu sampai sakit kanker baru terima Injil kan ya. Bukan begitu kan ya. Tapi saudara lihat ya, keadaan yang tidak kondusif, tidak nyaman. Tetapi itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Sesuatu yang sangat indah. Keadaan yang begitu tidak menyenangkan, penderitaan. Kalau dia mau pikir dirinya sendiri, dia tidak usah menginjili. Dia cukup merawat sang suami. Tapi dia tidak pikir dirinya sendiri. Mungkin saudara punya satu kondisi juga yang mirip seperti Pak Mike Densmore. Satu kali Pak Mike Densmore itu khotbah di Depok, lalu dia kasih cerita kesaksian. Satu kali dalam perjalanan, dia tuh biasa penginjilan saudara. Tapi kali itu dia rasa dia ingin istirahat saja. Dia tidak ingin penginjilan. Lalu Tuhan izinkan ada satu jiwa datang duduk di sampingnya dia. Lalu orang ini terus ngomong sama Pak Mike. Dia bilang, ini orang nih kenapa nggak diam aja, saya mau istirahat. Dia sepertinya tidak punya niat untuk mau mengikuti apa yang menjadi diskusi itu. Tapi Tuhan tanda petik memakai situasi itu untuk memaksa dia melayani jiwa itu. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saya tidak siap untuk melayani Tuhan. Ada kondisi di mana kita rasa saya pengen istirahat Tuhan. Saya nggak pengen melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau engkau melayani, dia akan organisir situasinya. Dia akan siapkan jiwa untuk taruh di depan saudara, tanda petik memaksa saudara untuk melayani Tuhan. Maka ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai sedia hati, rela hati untuk melayani. Baik atau tidak baik waktunya, cocok atau tidak cocok waktunya. Baik dalam keadaan senang maupun tidak senang. Baik dalam keadaan menderita ataupun di dalam keadaan yang baik-baik saja. Ancaman maut maupun tidak. Saudara, dalam keadaan demikian engkau dan saya siap sedia. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan saja. Ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang menolong kita. Ketiga, bagaimana engkau dan saya menggenapi panggilan pelayanan kita. Di situ dikatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Saudara, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Ini berbicara mengenai ketegasan di dalam pemberitaan firman dengan menyatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah. Ketegasan dalam pemberitaan firman, menyatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah. Tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada kompromi terhadap dosa. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang penting. Di dalam mengomunikasikan firman, saudara harus mengomunikasikannya dengan apa adanya firman itu. Kalau firman bicara mengenai doktrin yang tegas dan mengoreksi, saudara harus dengar. Firman itu mengkritik, firman itu memberikan perintah, memberikan dorongan untuk saudara harus taat kepada Allah, saudara harus dengarkan. Itu sebabnya dikatakan sekali lagi dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Seluruh kitab suci yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi saudara dan saya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu pekerjaan firman. Sehingga ketika engkau dan saya memberitakan firman, Alkitab bicara engkau harus tegas, menyatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah. Saudara, di sini adalah kuasa Allah untuk memberikan keberanian bagi engkau dan saya untuk menegur. Ketika Pak Tong sekali lagi berbicara mengenai dosa seks, dosa uang, yang kemudian dapat mengikat hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan dan akhirnya menjatuhkan para pelayan Tuhan, saudara. Itu suatu perkataan yang begitu keras. Begitu keras. Tetapi saudara, ketika kita dengar itu semua, gak ada satupun di antara kami, paling tidak saya secara personal dan Pak Tama, kami bersyukur Pak Tong kasih peringatan begitu keras. Kami bersyukur karena hamba Tuhan senior ini, Bapak rohani kita, itu benar-benar keras tegur kami. Kalau saudara mendengar teguran dan saudara tutup telinga saudara, itu kecelakaan bagi kita. Tapi kalau saudara dengar teguran yang begitu keras dan saudara membuka hati saudara untuk diubahkan, ada pengharapan. Maka ini adalah sesuatu yang begitu penting, saudara. Nyatakan benar sebagai benar dan tidak boleh takut. Kalau ada orang yang menolak kebenaran karena saudara menegur dia, saudara tidak perlu mundur daripada pelayanan saudara. Saudara harus terus ada di dalam pelayanan itu. Tetapi di saat yang sama, nasihatilah seorang akan yang lain. Alkitab bilang firman bukan hanya untuk mereka yang belum kenal Kristus dipanggil untuk bertobat. Tetapi juga bagi mereka yang sudah di dalam Kristus. Mereka butuh firman untuk dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman mereka. Siapa yang sangka saudara masuk dalam pelayanan dan tiba-tiba saja Tuhan izinkan rumah tangga saudara bergejolak.
Siapa yang sangka mungkin saja saudara rumah tangga saudara sampai kepada titik akan bercerai. Saudara nggak ada yang tahu. Tetapi nasihatilah seorang yang akan yang lain. Berbicara mengenai apa? Encourage. Firman mengencourage saudara. Firman mendorong saudara untuk setia kepada Allah dan firman. Mendorong saudara untuk terus bekerja bagi Dia. Firman menguatkan saudara di titik saudara paling lemah. Firman mengkonseling jiwa saudara, mengkonseling jiwa saudara. Firman memberikan kepada saudara penghiburan di tengah-tengah situasi yang mungkin dalam keadaan yang gejolak yang begitu luar biasa. Ini adalah sesuatu yang penting, pimpinan firman dalam kehidupan saudara. Maka saudara, nasihatilah seorang akan yang lain di dalam kehidupan kita untuk mengencourage masing-masing kita tetap berjalan setia sampai akhir. Keempat, terakhir. Bagaimana engkau dan saya menggenapi panggilan pelayanan Tuhan. Di situ dikatakan, dengan segala kesabaran dan pengajaran, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Ketika kita bersedia merelakan diri untuk melayani saudara, saudara harus ingat ini. Ada kesabaran di dalam melayani Tuhan. Kesabaran yang dimaksudkan adalah ketekunan, kekuatan internal yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menanggung penderitaan sampai akhir akibat pemberitaan Injil. Kesabaran yang dimaksudkan adalah kekuatan internal yang diberikan oleh Roh Kudus untuk tekun memikul atau menanggung penderitaan, menanggung kesengsaraan karena Injil Kristus. Saudara, para sejarawan mengatakan bahwa Timotius mati martir. Dia dibunuh oleh orang-orang kafir karena dia menghadang mereka sedang mereka melakukan perayaan penyembahan kepada ilah-ilah asing. Lalu dia hadang perjalanan mereka dan dia khotbahkan Injil kepada mereka. Yang terjadi adalah dia dipentung, saudara. Dia dipukul habis-habisan secara brutal. Dia mengalami luka parah dan 2 hari kemudian Timotius mati. Dia mati karena pemberitaan Injil. Tapi sebelum itu terjadi, Paulus sudah bilang sama dia, sabarlah menderita, kuasailah dirimu. Saudara, ketekunan untuk menanggung penderitaan, saudara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh para pelayan Tuhan. Tidak ada pelayan Tuhan yang tidak mengalami penderitaan karena Injil Kristus. Semua pelayan Tuhan yang setia, yang rela hati, yang sedia diri untuk melayani, pasti menderita karena Injil. Maka Paulus katakan, kuasai dirimu. Saudara, maksudnya kuasai dirimu apa, saudara? 2 hal. Menguasai diri dalam doktrin yang benar. Dan menguasai diri dalam cara hidup yang berpadanan dengan Injil kebenarannya. 2 hal ini adalah sesuatu yang diperingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Dia katakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dengan begitu maka engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang-orang yang engkau pimpin. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menderita karena Injil, Alkitab bilang sabarlah. Tetapi kekuatan untuk sabar itu datang daripada Kristus saja melalui pekerjaan Roh-Nya. Dan di saat yang sama, tetap berpegang teguh kepada doktrin. Tetap hidup menurut kebenaran. Setia sampai akhir, sampai kepada garis finish. Sampai di mana Tuhan panggil engkau dan saya berhadapan muka dengan Dia. Seperti yang Paulus katakan di dalam pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, apakah engkau mau menyediakan dirimu untuk melayani Tuhan? Ketika saudara bersedia, ingat, penderitaan pasti ada. Tetapi Alkitab bilang, setialah sampai akhir. Sampai kepada garis finish. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan menopang engkau untuk setia melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah firman hari ini. Kami bersyukur karena kami melayani di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk melayani Engkau dengan segala kepercayaan dari tangan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama kami melayani Tuhan ada hati yang tidak kudus. Ada tujuan motif-motif yang tidak benar. Tuhan, kiranya Engkau memurnikan kami. Dan kiranya Engkau kembali menguduskan kami. Pakai kami sebagai alat kepunyaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.